Ya, dinamika politik jelang 2024 terus bergulir. Yang terbaru, rombongan Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh bertandang ke markas Golkar dan disambut oleh Erlangga Hartarto. Banyak tafsir yang bisa dibaca dari pertemuan ini. Koalisi perubahan dengan Partai Demokrat dan PKS belum solid. Sinyal Nasdem masuk koalisi Indonesia Bersatu atau justru sebaliknya? Nah, itu urusan partai. Itu urusan partai. Urusan politik, urusan partai. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menarik perhatian pengamat politik Jerry Masi. Dia mengungkapkan kemungkinan Nasdem dan Golkar bersatu membentuk koalisi di Pilpres 2024. Jika hal itu terjadi, kata Jerry, maka keduanya bisa menentukan kekuatan PDIP. Menurut Jerry, PDIP bisa tumbang jika Golkar bersatu dengan Nasdem bersama Demokrat dan PKS dalam satu gerbong koalisi. Jika Golkar menyatu dengan koalisi perubahan, sangat tangguh dan sulit ditaklukkan, kata Jerry di Jakarta hari Kamis 2 Februari 2023. Meski Golkar bersama PAN dan P3 berada dalam koalisi Indonesia Bersatu, Jerry melihat kemungkinan bergabungnya partai pimpinan Airlangga Hartarto ke dalam koalisi perubahan masih terbuka lebar. Golkar tak boleh dianggap sepele. Mereka menguasai perpolitikan tanah air selama 30 tahun. Pungkas Jerry. Di tempat terpisah, pengamat politik Institute for Digital Democracy atau IDD Yogyakarta, Bambang Arianto, menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dia menilai pertemuan keduanya menentukan rencana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut atau tidak. Pasalnya beberapa hari terakhir beredar wacana akan ada reshuffle kabinet Indonesia Maju pada Rabu Pon 1 Februari 2023. Ujar Bambang dalam keterangan resminya 2 Februari 2023. Namun lanjutnya, faktanya justru rencana reshuffle kabinet semakin ciut lantaran partai-partai yang akan terdepak sudah membangun konsolidasi. Bambang pun menyebut pertemuan kedua tokoh elit partai politik tersebut ingin memberikan sinyal bahwa Nasdem dan Golkar punya bargaining politik dan bukan partai kemarin sore. Artinya bila kemudian menteri dari salah satu partai politik ini didepak dari kabinet, tentu akan berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan Jokowi, imbuh Bambang. Apalagi menurut Bambang, tren saat ini justru publik akan memberikan simpati dan dukungan terhadap partai politik yang berani berada di barisan oposisi. Gerbong politik istana harus cermat mengkalkulasi ketika ingin melakukan reshuffle kabinet, jelas Bambang. Sebab menurutnya dinamika jelang pemilu 2024 sangat lumrah bila banyak menteri dari partai politik justru sibuk membangun koalisi. Karena itu akan menyangkut masa depan partai mereka masing-masing. Jangan sampai nantinya dukungan rakyat malah berbalik kepada partai politik yang didepak dari kabinet. Apalagi publik juga paham bahwa bagaimanapun Partai Nasdem dan Golkar telah banyak berkontribusi. Tukas Bambang Arianto.